أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Baik para santri dan para ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir kita. Ya, mohon maaf agak telat ya. Di sini subuhnya jam 5.15 ya. Nah, insya Allah semoga Allah mudahkan ya. Insya Allah kemarin kita masih lanjutan surah al Asy-Syarah ya. Surah Asy-Syarah yang membedakan antara surah Asy-Syarah dengan surah Ad-Duha, yaitu Ad-Duha lebih kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, Nabi Muhammad SAW secara zahir ya. Dari ayat alam yajidka yatiman fa'awa ya. Kamu yatim, kami yang menaungi. Wajadaka dhallan fahada, wajadaka ailan faaghna ya. Sedangkan surah Asy-Syarah lebih kepada uh, ruhani, artinya maknawi, yaitu pemberian ataupun uh, yang Allah berikan secara maknawi. Nah, sebelum kita masuk pada ayat kelima, insyaallah hari ini kita selesai surah Asy-Syarah. Kita baca sama-sama dulu ya. Surah Asy-Syarah, insyaallah setelah ini kita lanjutkan ya. Kemarin Ustaz sudah sampaikan juga ke teman-teman santri untuk menghafal doa yang sering diucapkan oleh Nabi SAW ya, agar kita bisa menghafal sama-sama. Sudah dihafal belum? Rabbi ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kulli wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli khatayaya wa amdi wa jahli wa hazli wa kullu dhalika indi. Dihafal ya, sama-sama kita hafal ya. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. Ya, ini dia doa yang sangat bagus ya. Artinya sekelas Nabi aja Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang memang hikmah ya. Mereka juga nggak benar mereka maksum, tapi mereka juga ada berdosa. Artinya berdosa mereka adalah dosa-dosa kecil yang seperti Ustaz sampaikan sebelumnya. Itu dia. Ya, dari artinya ya Allah ampunilah kesalahanku, kejahilanku dan sikapku yang melampaui batas dalam urusanku dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui hal itu dariku. Ya Allah ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat tak kala serius maupun bercanda. Ya, kesalahan yang kuperbuat, ampunilah segala kesalahan yang kulakukan. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu. Sering ya kita melakukan kesalahan seperti itu ya teman-teman. Jadi inilah doa yang sering diucapkan oleh Nabi SAW agar kita bisa mengamalkan ya. Rabbi firli. Udah dikasih ya, Ustaz kemarin udah sampaikan ke Ustazah untuk bisa dihafal dan menjadi amalan kita untuk doa. Baik, kita baca surah Asy-Syarah sama-sama. Baca Al-Fatihah dulu, kemudian kita baca surah Asy-Syarah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya, teman-teman, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sebelumnya kita sudah sampaikan, yaitu Nabi menginginkan ya umatnya itu adalah setengah dari penduduk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ya di surah Ad-Duha. Kemudian di sini insyaallah kita akan masuk ayat fa inna ma'al usri yusra. Ya, kenapa ayat sebelumnya yaitu rafa'na laka dzikrak yaitu eh, kami tinggikan sebutan namamu bagimu itu karena kebahagiaan dunia dan akhirat Allah anugerahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaum mukminin mendani beliau dan juga mendapatkan bagian sesuai dengan kadar imannya. Itu Nabi SAW selalu kita sebutkan ya ketika tasyahud bahkan tiap hari Jumat kita disuruh untuk berselawat kepada Nabi SAW. Man sallai alayya salatan sallallahu biha ashran ya. Barang siapa yang selawat kepadaku satu kali maka Allah akan merahmati atau menyayangi orang-orang yang 10 kali. Ya, bahkan di hari Jumat diperbanyak untuk selawat kepada Nabi dalam setiap tasyahud kita, tasyahud awal, tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir tentunya itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Disuruh untuk diagung-agungkan ya, diingat-ingat. Dan kita berpahala tentu kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya selawat aja, saya nggak mau zikir yang lain, saya selawat aja, bolehkah? Yakfi, kata Nabi, cukup. Ya, artinya cukup dengan selawat aja, walaupun nggak ada zikir lain. Jadi selawat ini luar biasa amalannya ya. Bahkan Ustaz sendiri ketika di sana di Kairo pernah dengar juga syekh-syekh dari Mesir itu mengatakan bahwasanya ada seorang ibu yang didatangi, artinya bermimpi bertemu dengan Rasul, setiap malam bertemu dengan Rasul. Ternyata amalannya adalah dia berselawat setiap hari 10.000 kali. Ya, 10.000 kali. Pernah suatu ketika dia sakit karena nggak ketemu dengan Nabi. Subhanallah. Jadi luar biasa amalan selawat ini teman-teman. Siapa dari kita sih yang hari-harinya setiap hari berselawat kepada Nabi bahkan sampai 10.000 kali, tentu ini orang yang sangat soleh ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Ma'al inna fa inna maka fa inna sesungguhnya bersama kesulitan usri kesulitan ada kemudahan yusra. Nah, kemudian diulang lagi inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, ini yang perlu kita uh, kita tekadkan, kita mantapkan di hati kita bahwasanya segala sesuatu yang dilalui dengan kesulitan, insya Allah pasti ada kemudahan nanti. Para ahli tafsir mengatakan ayat ini berkaitan dengan kesulitan dakwah yang dihadapi oleh Nabi SAW. Itu Allah menenangkan Nabi dengan dua ayat ini, bahwa setiap kali ada kesulitan pasti ada kemudahan. Allah berfirman dalam surat yang lain, surat At-Talaq ayat 7, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ya, surat At-Talaq ayat 7, ini teman-teman hafal semua. Dan Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Dan Nabi juga bersabda, wa annan nasra ma'as sabri, wa annal faraja ma'al karbi, wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya pertolongan datang bersama dengan kesabaran. Kelapangan datang bersama dengan penderitaan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Ini hadisnya. Yang pertolongan datang bersama dengan kesabaran. Artinya setiap ada masalah, sabar. Kelapangan datang setelah penderitaan tentunya. Bersama penderitaan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, para ulama menyatakan ada 4 penguat pada kedua ayat ini. Ya, ada 4 penguat tentang ayat ini. Ya. Yang pertama, Allah membuka ayat ini dengan inna. Inna, inna ini huruf apa namanya ya teman-teman, mentaukidkan ya atau menguatkan ya. Makanya ada 4 penguat. Yang pertama adalah Allah membuka ayat ini dengan inna, yang artinya sesungguhnya. Yang memberikan penekanan bagi ayat setelahnya, ya. Nah itu dia, sesungguhnya inna. Kedua, Allah mengulangi kalimat tersebut dengan maksud menegaskan.
Ya, fa inna ma'al usri yusra. Ke ayat kedua itu inna ditegaskan lagi. Ya, jadi ada dua penguat. Yang pertama Allah menguatkan ayat ini di inna pertama, yang kedua Allah di ayat kedua menguatkannya lagi, mengulangi ayat tersebut. Nah, ketiga Allah menyebutkan usri dalam bentuk ma'rifah. Alhamdulillah. Al-usri, ma'rifah itu artinya ada alif lam ya. Ya, ada alif lam al-usri, bukan inna ma'a usri yusra, tapi ma'al usri pakai alif lam. Inna ma'al usri, ya ada lam, alif lamnya. Enggak Allah sebutkan inna ma'a usri, enggak, tapi ada alif lam, ma'al usri. Nah, kata alif lam dalam kalimat tersebut dalam bahasa Arab artinya alif lam al-ahdiyah. Ya, sehingga al-usri yang kedua adalah al-usri, yang kedua adalah al-usri yang tadi telah disebutkan pertama. Ya, hal ini dengan berbeda dengan yusra, ya, yang disebutkan dalam bentuk nakirah yang berakhiran dengan tanwin yusra, enggak ma'al usri yusra, enggak, tapi yusri ma'al usri yusra, enggak ada alif lam. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa kedua ayat ini kesulitan hanya disebutkan satu kali, sedangkan kemudahan disebutkan disebutkan dua kali. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi seolah-olah al-usri itu kalau alif lam ma'rifah berarti ya berarti sekali ya. Walaupun disebutkan dua kali tapi dia ma'rifah. Ya, jadi seolah-olah kesulitan itu sekali, maka kemudahan itu Allah berikan bisa dua kali. Ya, ma'al usri yusra. Nah, para salaf mengatakan la yaghliba usrun yusraini. Ini dia. Jadi para ulama salaf dahulu mengatakan bahwasanya la yaghliba usrun yusraini. Tidak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Gitu teman-teman. Jadi paham ya, maksud tadi itu al-usri, walaupun disebutkan dua kali al-usri, tapi maksudnya karena alif lam ma'rifah dia sekali. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, jadi apa namanya alif lam itu disebutkan dua kali, tapi dia maksudnya sekali kesulitan. Makanya para ulama salaf dahulu mengatakan la yaghliba usrun yusra ini. Tidak akan mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Itu seperti itu. Jadi tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Artinya setelah kesulitan Allah akan memberikan dua kemudahan. Nah, itu yang ketiga ya tadi teman-teman ya. Dan yang keempat, Allah menggunakan ma'a. Tadi inna, ya, jadi ada empat penguat di sini. Inna disebutkan sekali, kemudian Allah mengulanginya lagi. Inna pada penguat kedua, yaitu inna ma'al usri. Menguatkan yang ketiga, yaitu al-usri dengan yusra. Disebutkan usri pakai alif lam, yusra nakirah, nggak ada alif lam, yang menandakan bahwasanya kemudahan itu ada dua kali. Dan yang keempat, yaitu Allah menyebutkan ma'a. Apa makna ma'a di sini? Maknanya adalah bersama. Nah, kata ini menunjukkan kemudahan yang akan segera datang setelah kesulitan. Nah, ini teman-teman. Ma'a, ya, misalkan ya'ti, ta'ti, siapa misalkan? Ta'ti Eryani ma'a Andin. Ta'ti Eryani ma'a Andin. Artinya Eryani datang bersama dengan Andin. Nah, bersama itu kan kita tahu ya bahasa Indonesia teman-teman, bersama itu pasti berbarengan. Bisa jadi dia agak telat sedikit gitu. Ya, kalau kita bilang ta'ti Andin summa Eryani atau summa Haliza, nah itu pasti akan sampainya itu agak telat dikit bisa jadi. Tapi ini kalau ma'a bersama, kita tahu bahasa Indonesia bersama pasti berbarengan ataupun ya sebentar lagi dia datang gitu, berbarengan ma'a. Misalnya masih di mobil gitu kan. Jadi insya Allah kemudahan itu akan dekat. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi ma'a di sini bermakna bersama. Nah, kata ini menunjukkan kemudahan yang akan segera datang setelah kesulitan. Itu dia.
Ya, bahkan Ibnu Mas'ud berkata, "Lau dakhala al-usru fi hujrin, laja al-yusru hatta yadkhula alaihi." Seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah lubang, kemudahan akan datang dan ikut masuk bersamanya. Masya Allah. Gitu ya teman-teman ya. Dalam lubang ya, dalam lubang segitunya artinya Allah sudah mentakdirkan ya, Allah sudah membuat seperti itu. Seandainya kesulitan itu masuk dalam lubang, maka kemudahan itu pun akan masuk bersamanya. Artinya ada kemudahan. Jangan khawatir. Ya, siapa dari kita yang tidak ada kesulitan? Siapa dari kita yang tidak punya masalah? Siapa dari kita yang hidup senang terus? Tidak mungkin. Ya, begitulah kehidupan dunia. Ya, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, anak raja kah dia, pasti dia akan merasakan sakit. Pasti juga dia akan merasakan kesedihan, misalkan meninggal orang-orang yang dia kasihi dan lain-lain. Tentu semua ada cobaan. Ya, tapi inna ma'al usri yusra. Makanya dalam Nabi bersabda ketika kita musibah ya, wa annan nasra ma'as sabri, itu disuruh untuk sabar, pertolongan dengan kesabaran. Enggaklah kita mencaci ya. Makanya dalam hadis yang lain, laisa minna man syaqqal juyub ya, bukanlah dari kita orang-orang yang memukul-mukul wajah ya. Kemudian mencaci-caci ya, artinya enggak ridha dengan takdir Allah. Wa da'wa bida'watil jahiliyah, dan berdoa dengan doa-doa jahiliyah, yang mengucap wah kita enggak ikhlas, enggak bersyukur, enggak ridha, kenapa anak saya mati, kenapa ya Allah enggak adil sama aku gitu. Maka itu tidak boleh teman-teman. Sabarlah, kita yakin inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, semua ini menekankan bahwa apabila seorang menghadapi kesulitan, lalu ia berusaha bertakwa kepada Allah, niscaya kemudahan akan mengiringi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya teman-teman hafal nih, surat Talaq ayat 2 dan ada ayat 3 juga, ada 3 kali disebutkan, ada 2 kali ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Ya. Nanti ayat berikutnya ada juga di surat Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min ba'di usrin sayaj'alu ya usra. Ya, ada surat Talaq. Ya, teman-teman kalau baca surat Talaq ya, Allah sebutkan itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan baginya jalan keluar. Dia ada solusi. Jadi pasti ada solusi. Wa may yattaqillah, yang penting dia berusaha bertakwa kepada Allah. Seberat apapun kesulitan yang diberikan Allah kepadanya, yakinlah akan ada ma'al usri yusra. Ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan pernah khawatir ya. Pasti ada kemudahan. Dalam ayat yang lain juga ya, misalkan di surah At-Talaq juga, itu dari ayat ketiga ya. Ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat keempat di surah At-Talaq juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min ba'di yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan baginya segala kemudahan. Ayat kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Nah, yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya dan ya memuliakan ataupun meninggikan derajatnya dengan memberikan pahala-pahala yang banyak. Ya, seperti itu. Jadi di surat Talaq itu ada 3 kali penyebutan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ayat 2. Ayat ketiganya, keempatnya, wa yattaqillaha yaj'al lahu min ba'di min ja'al lahu min amrihi yusra. Kemudian ayat kelimanya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Ini harus dicamkan teman-teman, harus diingat ya. Harus diingat betapa solusi adalah untuk bertakwa ya. Sabar, nerimo ya apapun masalah yang kita hadapi, kemudian setelah itu kita move on, kita bersyukur, kita yakin ketika Allah datangkan kesulitan bagi kita, pasti Allah memberikan kita 2 kemudahan ataupun lebih ya. Nah, jalan keluar itu dekat. Jalan keluar itu ataupun solusi makhraja ya.
Barang siapa yang dia akan membukakan jalan keluar. Jalan keluar itu dekat karena seolah-olah ia datang bersama kesulitan yang baru saja dihadapi. Nah, hal yang terpenting adalah kita senantiasa perbaiki hati. Nah, ini kita perbaiki hati, husnuzon kepada Allah. Ya, nah, ingat pasti Allah kasih yang terbaik untuk kita. Ibarat seorang tua yang melarang anaknya untuk bermain gadget setiap hari. Si anak yang masih kecil, yang akalnya belum sampai, dia akan merasa orang tuanya itu tidak baik sama dia. Karena tidak membuat dia happy, ataupun tidak membuat dia bisa bermain gadget dengan sesuka hatinya. Tapi orang tua mengetahui efek dari gadget itu terhadap anaknya. Anaknya mungkin akan tantrum, anaknya akan menjadi sosok yang antisosial, anaknya akan ya kurang baik, akan pengaruhi matanya juga. Betapa banyak anak-anak yang masih kecil yang speechless, tidak bisa berbicara disebabkan karena orang tuanya memberikan HP gadget yang setiap all day long, setiap hari dikasih kan. Nah, si anak itu nggak tahu, sama seperti kita. Kenapa sih Allah kasih ke kita hidup sulit nih? Kenapa sih Allah kasih ada kesulitan di sini ya? Kenapa sih Allah kasih saya hilang ini, hilang itu? Ya, kita nggak tahu. Allah itu lebih tahu daripada orang tua kita. Nah, itu teman-teman. Jadi ma'al usri yusra, ketika kesulitan ada, you have to be a pious to Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi orang yang bertakwa. We understand, we knew that after a difficulty, and Allah will give easily, ya, kemudahan, easiness, ya, insyaallah, ya. Jadi husnuzon kepada Allah, perbaiki ibadah kita, perbaiki tawakal serta bertakwa kepadanya. Ini dia, ya. Kalau kita ada masalah, tadi perbaiki hati, ya, husnuzon kepada Allah, perbaiki ibadah dan perbaiki tawakal serta bertakwa kepadanya. Ada 5 hal, ya. 5 hal ketika datang musibah itu, ya. Nah, benar sabar, benar, ya, di antaranya sabar, tapi yang paling utama di situ perbaiki hati juga, husnuzon kepada Allah, perbaiki ibadah kita, perbaiki tawakal kita, dan bertakwa kepadanya. Dia bertakwa di situ sudah termasuk dengan kesabaran. Nah, kata kesulitan dalam ayat ini ada mencakup seluruh bentuknya. Nah, itu dia. Mencakup seluruh bentuknya karena lafal al-usri diawali dengan alif lam seperti tadi kita sampaikan yang menunjukkan al-istighraq, yaitu umum. Sehingga mencakup segala kesulitan. Nah, lafal ini juga menunjukkan betapapun berat dan besarnya kesulitan tersebut, ujungnya ada kemudahan. Itu teman-teman. Ya, itu dia. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti pulang ke daerah masing-masing ataupun disuruh ceramah 7 minute, ya, 7 menit Ramadan atau apa, bisa buat 2 ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Teman-teman bisa sampaikan. Di sini ada 4 penguat. Allah sebutkan inna di ayat pertama dan kedua di inna. Kemudian ada yang ketiganya al-usri disebutkan ma'rifah. Karena kesulitan itu akan sekali saja, kemudian kemudahan yusra 2 kali, kemudian ma'a, ya, penguat keempat itu ma'a, itu Allah menyebutkan ayat tersebut ma'a, bersama. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya seperti Imam Ibnu Mas'ud sampaikan, yaitu kalau seandainya ada kesulitan masuk ke dalam lubang, maka kemudahan pun akan masuk bersamanya. Jadi bisa kita kasih ceramah, kasih bimbingan ke anak-anak kecil atau ke ibu-ibu atau siapapun yang nanti ketika kita bisa turun, ya. Di teman-teman yang dari Kupang juga, ya, ketika nanti jadi pengabdian, dari Kupang, ya, dari Palu, ya, si Murni, ya, dan teman-teman yang lain, ya, yang dari Palu, siapapun lah nanti, si Humna dari Jambi, Jojo. Ya, siapapun, ya, nanti insya Allah akan jadi ustazah, akan mengabdi seperti itu. Jadi mari kita sampaikan ayat ini, ya, agar orang tahu, ya, karena nggak zamannya lagi orang-orang yang marah-marah ketika misalkan orang tuanya meninggal, kemudian di kuburan dia nggak rela, nangis-nangis lama-lama, itu parah itu, ya. Husnuzon kepada Allah, tawakal. Ya, Allah menyayangi orang tua kita, Allah mengambil orang tua kita. Nah, ayat ke-7, kita masuk ayat ke-7. Fa'idha faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai, ya, faraghta, ya, telah selesai dari suatu urusan, fansab, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Fa'idha faraghta fansab. Ya. Nah, kalau kalian sudah selesai
dengan satu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Asyarah. Ini dia teman-teman. Penjelasan ayat, ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir ya, tentang faida faragta, apabila engkau telah selesai dengan urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ya, ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir tentang ayat ini. Yang pertama, jika engkau telah selesai dari urusan akhiratmu, maka fokuslah dan seriuslah untuk ibadah selanjutnya. Nah, ini dia. Ya, ini yang pertama ya. Apabila engkau telah selesai dengan urusan akhiratmu, fokuslah dan seriuslah untuk ibadah selanjutnya. Banyak perkataan salaf mengenai hal ini, teman-teman. Di antaranya adalah jika engkau telah selesai salat, seriuslah untuk berdoa. Misalkan, jika engkau setelah selesai tasyahud, berdoalah untuk dunia dan akhiratmu. Jika engkau selesai dari mendakwah risalah, tegakkanlah untuk berjihad. Jika engkau selesai dari perkara-perkara yang wajib, tegakkanlah untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Nah, ini adalah bisa dilihat di tafsir As-Sam'ani. Ya. Setelah selesai sholat, seriuslah berdoa. Setelah selesai tasyahud, berdoalah untuk dunia dan akhiratmu. Jika selesai dakwah, tegaklah untuk berjihad. Jika selesai perkara-perkara yang wajib, tegakkanlah untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah. Ya. Ini satu pendapat. Pendapat kedua, fa'idha faraghta, artinya maka apabila engkau telah selesai dengan urusan duniamu, fansab, artinya tetaplah semangat dan konsentrasi untuk urusan akhirat. Nah, ini pendapat kedua. Kalau tadi dua-dua akhirat-akhirat ya. Pendapat pertama. Selesai urusan akhiratmu, fokuslah, seriuslah untuk ibadah selanjutnya. Gitu, itu yang pertama. Tapi kalau kedua, apabila engkau telah selesai dengan urusan duniamu, fa'idha faraghta fansab, maka tetaplah semangat dan konsentrasi untuk urusan akhiratmu. Ini pendapat kedua. Sementara itu ada tiga tafsir Ibnu Katsir ya. Itu ada di tafsir Ibnu Katsir. Nah, sementara itu Imam At-Tabari, tafsir At-Tabari ya, memandang ayat ini bersifat umum karena mencakup kedua pendapat tersebut ya. Nah, jadi kalau kita tafsir bitanawu artinya umum ya, artinya bisa dua-duanya. Dua pendapat itu benar, artinya konsentrasi urusan akhirat, ibadah yang lain, ataupun selesai urusan akhirat kita juga perlu konsentrasi untuk dunia karena kita hidup di dunia juga perlu untuk berusaha, bekerja untuk menafkahi anak istri kita dan lain-lain seperti itu ya. Teman-teman juga untuk membantu orang tua dan lain-lain. Nah, ayat ini mengingatkan kita agar berkonsentrasi, serius dan fokus ketika beribadah. Itu dia. Ya, konsentrasi, serius dan fokus ketika beribadah. Ya, nggak hanya dalam urusan dunia aja kita fokus ya. Untuk ibadah juga fokus ya. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya, Allah menjawab, hamadani Rabbi, hambaku telah menyebutku. Wa idza qala al-'abdu Ar-Rahmanir Rahim ya. Ketika seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah bertegur sapa dengan kita. Asna alayya abdi. Allah mengatakan hambaku telah memujaku. Wa idza qala alhamdu abdu maliki yaumiddin ya. Tuhan apa maliki yaumiddin itu memiliki pembalasan ya, hari pembalasan, memiliki hari pembalasan ya. Majjanani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi Allah menyebut, Allah mengulang apa yang kita sampaikan ya. Wali abdi sa'al sampai ayat terakhir ya. Wali abdi ma sa'al. Jadi berdoa ya. Berdoa di ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Berdoa Allah pun menjawab panggilan kita. Jadi konsentrasi, enggak hanya kita konsentrasi menulis saja, konsentrasi menghafal saja, tapi konsentrasi juga dalam beribadah. Tadabbur, kenapa kita perlu belajar tafsir, itulah perlu kita konsentrasi ketika kita menghafal, membaca. Seorang yang menghafal dengan dia tadabbur, maka lebih mulia, lebih banyak pahalanya daripada orang yang menghafal tidak mengetahui maknanya. Ya, karena orang menghafal dengan tadabbur, dia mengingat makna-maknanya, maka itu lebih baik ya, karena tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah amalannya itu untuk ditadabburi, untuk diamalkan, bukan untuk dihafal. Ya, banyak sahabat-sahabat juga yang tidak hafal Quran.
ya, tapi pengamalan mereka luar biasa, teman-teman. Hari ini Indonesia dan seluruh negeri, mungkin seluruh negara, banyak sekali penghafal Al-Quran, ya, tapi hanya sedikit, ya, yang mereka memang benar-benar mentadabburi Al-Quran, ya. Banyak oleh karenanya kita menghafal, tujuan kita bukan menghafal, tapi tujuan kita adalah yang pertama untuk mengamalkan Al-Quran. Nah, kita menghafal lebih mulia tentunya. Oke, Allah berfirman dalam ayat yang lain tentang ayat ini juga, ya. Surah Qasas ayat 77. Ya, teman-teman hafalnya juga yang udah selesai. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Ya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan kebagianmu dari dunia. Nah, itu dia mendukung pendapat kedua, ya. Artinya tadi Imam At-Tabari mengatakan ayat ini umum, ya, bisa saja dua-dua masuk, bisa saja dua-dua masuk seperti itu. Nah, apa artinya? Dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dan janganlah kamu lupakan bagian duniamu. Artinya nggak boleh orang sholat di masjid terus 24 jam, nggak boleh lah. Ya, harus ada dunia, dia harus berusaha, dia harus mencari nafkah, ya. Walaupun dia lajang, walaupun dia masih single, walaupun dia masih belum nikah, ya. Perlu dia untuk mencukupi dia untuk wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya. Hendaklah manusia ini melihat masa depannya, ya, dia perlu untuk memikirkan itu, ya. Ke depan gimana dia harus menikah, dia harus punya modal, dia harus apa-apa sedikit itu dianjurkan, ya, bukan tercela. Oleh karena itu, dunia juga tidak boleh ditinggalkan karena setiap orang punya kewajiban, ya, entah bekerja untuk menafkahi dirinya, anak-anaknya, istrinya atau orang tuanya, ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah menegaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Surah Al-Jumu'ah ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila salat telah selesai dilaksanakan, salat Jumat, ya, bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung, ya. Ya. Nah, wabtaghu min fadlillah. Ini dia anjuran tuh. Kita cari dunia juga. Wabtaghu, setelah selesai sholat, bertebarlah kamu di muka bumi. Tapi jangan lupa wadhkurullaha katsira. Juga ketika kamu bekerja, kamu berusaha, kamu melakukan apapun di dunia, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Karena betapa banyak orang-orang hari ini yang berdagang tapi berbohong, ya, yang bekerja tapi tidak sesuai dengan yang diamanahkan, korupsi, melakukan apapun. Nah, wadhkurullaha katsira, ingatlah Allah banyak-banyak. Oh, saya ambil ini hartanya nggak haram, nggak halal. Saya kasih makan anak istri saya, nanti akan ngaruh untuk bandelan dia, akan ngaruh untuk ya, mengerikan. Ya, bagaimana Abu Bakar sangat takut, mana bata min haramin fannaru aula bih, segala sesuatu yang masuk dari yang haram maka neraka lebih utama baginya. Ya, maka orang harus ingat Allah, ya, ketika dia bekerja, berusaha, karena di urusan dunia itu hijau, teman-teman. Ya, dunia hijau, ya, semakin kaya semakin cinta kita dunia. Karena emang semua kita, ya, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ya. Sesungguhnya manusia itu dicintakan dunia, harta yang banyak, ya. Ya, jama'a ma'lahu addadah, ya. Orang yang mencintakan harta, yahsabu anna ma'lahu akhladah, ya. Ya, seperti itu. Jadi itu di ayat surah Al-Jumu'ah ayat 10. Nah, orang yang menakjubkan bukanlah orang yang terus-menerus berzikir dan beribadah di dalam masjid, ya. Tadi seperti saya sampaikan, namun orang yang menakjubkan adalah orang yang mereka berdagang atau bekerja tetapi meninggalkan aktivitasnya ketika tiba waktu sholat dan berkonsentrasi dalam ibadahnya. Nih. Ya. Nah, Allah memuji orang-orang seperti ini, ya. Artinya mereka sangat konsentrasi, ya. Artinya dia bekerja, berdagang, tapi dia nggak lupa untuk beribadah kepada Allah. Ya, waktu sholat dia sholat. Ini yang luar biasanya, teman-teman. Ya,
konsentrasi dia. Artinya kita hidup di dunia benar, ya 60 sampai 70 tahun. Tapi perlu untuk ada uang, perlu untuk ada duit, untuk kita bisa makan, minum, jalan-jalan sesekali seperti itu. Nah, Allah memuji orang-orang yang seperti ini, ya, walaupun dia konsen dunia, tapi dia nggak melupakan akhiratnya. Ada di surah An-Nur ayat 37, ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Nah, ini dia An-Nur ayat 37. Teman-teman yang Kamaliah Nurdin mungkin dah hafal semua. Nah, 30 juz. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdaganganmu, ya, oleh perdagangannya dan jual beli dari mengingat Allah. Nah, ini dia dia pedagang tapi dia nggak lalai, ya. Wa iqamis shalah, melaksanakan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yakhafuna yauma, mereka takut pada hari ketika hati tataqallabu fihil qulub, ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu pada hari kiamat. Ya, semua orang berbolak-bolak matanya, terbelalak ya pada hari kiamat. Ya, mereka takut. Yang hanya mereka ingat adalah dosa mereka. Karena pada hari tersebut kita tidak akan ingat amalan yang kita lakukan, tapi kita ingat dosa yang kita lakukan. Apakah kita termasuk ashabul jannah atau ashabus sa'ir? Termasuk orang-orang yang penghuni surga ataupun penghuni neraka. Ngerikan, teman-teman. Nah, ini Allah puji orang seperti ini, ya. Dia nggak lalai, ya. Dia tahu hidup dunia 60 sampai 70 tahun, ya. Tapi wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih kekal. Seorang nggak hidup 80, 11, 100 tahun, 1000 tahun, tapi selama-lamanya. Nah, kalau kita tidak bekali dari dunia, maka dari sekarang kita untuk berbekal menuju akhirat, maka tempat kita akan selama-lamanya. Ya, maka sangat merugi seorang yang terlalu konsentrasi di dunia tapi dia lupa untuk kehidupan akhiratnya. Seorang yang konsentrasi, dia memiliki tujuan, misalkan memiliki rumah di satu kawasan real estate yang termewah, misalkan di Jakarta, tetapi dia tidak memiliki rumah ataupun rumahnya kecil di surga, maka dia akan merugi karena selamanya dia akan tinggal di sana. Ya. Makanya sesuatu yang abadi kalau ditukar dengan sesuatu yang sementara tidak ada harganya, teman-teman. Ya. Seandainya kita bisa duduk di rumah itu 20-30 tahun, rumah mewah, ditukar dengan segelas air yang kita bisa meminumnya kekal abadi selama-lamanya, maka orang yang cerdas akan memilih yang abadi tentunya. Bagaimana lagi dengan kehidupan akhirat yang lebih daripada itu, yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang soleh. Orang yang ini, yang tadi disebutkan, yang dipuji Allah, yang tidak lalai dengan perdagangan dan jual beli, ia bukanlah seorang yang selalu terlalu berkonsentrasi dengan dunianya, akan lalu melupakan akhiratnya, tidak juga. Ya. Nah, Allah juga berfirman dalam surah yang lain, surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat 9, ini hafal, teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Nah, harta bendamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Auzubillah. Ya, jangan sampai, teman-teman. Oleh karena itulah, sebagian seseorang itu serius dengan dunianya. Dan dia juga harus serius kepada beribadah kepada Allah. Jadi serius in everything, ya. Ya, jadi in this dunia and hereafter, and akhirat, ya. Nah, berdasarkan dari hal tersebut, Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan riwayat-riwayat yang melarang seseorang terlalaikan pikirannya dari Allah ketika sedang beribadah. Nah, jadi ketika dia sedang beribadah, jangan ingat dunia. Lagi ibadah, konsen akhirat. Lagi dunia, konsen dunia. Beliau menyebutkan dalil tentang larangan sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Nah, tingkat makanan saja, ya, dalam hadis Nabi, ya, makanan yang sudah dihidangkan, teman-teman santri misalkan, mau sholat zuhur tapi lapar banget. Ya, makanan sudah dihidangkan.
Ini kalau saya sholat duluan takut dihabisin sama teman-teman misalkan, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, lihat nih, ya, segitu kita harus konsentrasi dalam sholat. Ya. Kalau teman-teman masih belum konsentrasi, misalnya badan gak enak atau apa gitu kan, gak usah sholat dulu gitu. Atau lapar banget, lihat nih. Ataupun lagi nahan BAB, ataupun lagi mau pup kan, lagi mau apa namanya, mau ke toilet, mau air kecil, udah kebelet banget, ya. Maka Nabi mengatakan, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada salat bagi yang menahan kencing ataupun buang air besar. Nah, jadi segitunya kita perlu konsentrasi. Lagi kalau mau, aduh males wudhu lagi lah, salat resah. Ntar lagi langsung BAB, ntar lagi langsung buang air kecil. Nah, itu salah. Karena pasti kita nggak konsentrasi, kita ketahan itu kan. Buang air kecil kita. Sama seperti makanan tadi kan. Wah, si ibu ya di Cimanggis masak enak banget, misalkan masak terasi baunya. Atau yang di Pondok Gede lagi makan bakso atau apa gitu kan, wah kedengaran suaranya. Ustazah ajak sholat, ustazah jangan sholat dulu, ustazah kita lapar. Bilang sama ustazahnya, ustazah jangan sholat dulu, kita lapar makan nih, perut udah bunyi gitu kan. Gak apa-apa sholat dulu, yang penting kita konsentrasi, tidak masalah. Ya Bu, Bi ya, Bi Imah dengar nih. Bi, seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau ini bilang nanti, sholat ada waktu sholat, ya tapi susah kita nih lapar semua susah. Tapi jangan dibuat-buat ya teman-teman. Sehingga teman-teman nanti banyak ngelesnya nih, semakin banyak ilmunya banyak ngeles nih. Langsung Anzila bilang, susah. Kata Ustaz Zikran kan ada hadis Nabi, la sholat di hadratit tam, nggak boleh sholat lagi ada makanan, wala yudafi wal akhbasan, tidak lagi menahan ataupun kebelet mau pipis ataupun mau pup gitu kan. Nah, jika tiba waktu salat, tetapi seorang benar-benar dalam kondisi kelaparan, sementara makanan telah dihidangkan, hendaknya ia makan terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ini dia hadisnya. Makanya Ibnu Katsir mengatakan, artinya salat pun ketika salat harus konsentrasi. Jangan salat benar waktu salat masuk. Ya, seperti Nabi ditanya, mahia afdalul a'mal atau kama qala, amalan apa yang paling mulia ya Rasulullah? Itu as-salat ala waktiha, salat pada waktunya, benar. Tapi ketika kita ada masalah ini, mau harus BAB dulu, udah nggak tahan lagi, ataupun mau makan dulu karena udah kelaparan kayak dari pagi belum makan gitu kan, maka makan dulu. Karena dengan demikian pikirannya tidak terfokus dengan rasa lapar dan makanan yang telah dihidangkan ketika sholat. Hal ini serupa dengan artinya orang-orang yang menahan kentut atau buang air ketika sholat, ia hendaknya mengeluarkannya terlebih dahulu sebelum ia sholat dilaksanakan. Gitu dia teman-teman. Ya. Ayat yang terakhir, wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ya iyalah, ya. Siapa lagi kita berharap? Pada manusia? Jangan, ya teman-teman. Hanya kepada Tuhanmu lah kau berharap. Kepada adik kita? Jangan. Kepada orang tua kita juga sama. Mereka pun manusia. Ya, berharaplah kepada Allah. Ya, benar orang tua kita menyayangi kita. Benar orang tua kita sayang sama kita. Ya, tapi Allah lebih sayang kepada kita. Ya, orang tua kita terbatas mungkin. Kita minta duit 1 miliar, nggak bisa juga. Ada yang kasih mungkin bisa jadi. Sayang benar, tapi bapak ibu nggak punya uang, nah gitu kan. Ya berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Ya, karena kita berharap kepada manusia kita kecewa, tapi berharap kepada Allah. Insya Allah Allah adalah maha suka dan bahagia kalau hambanya bertaubat, mengharap kepadanya. Ya, bahkan orang yang tidak mau berdoa dianggap orang sombong. Ya, dia punya Tuhan, kenapa dia tidak berdoa? Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, ayat terakhir ini berdasarkan kaidah bahasa Arab pada umumnya susunan jar majrur, ya. Rabbika ila rabbika itu diakhirkan ketika berada dalam susunan kalimat lengkap sehingga menjadi farghab ila rabbika. Seolah-olah farghab ila rabbika, ya. Wa ila rabbika farghab, itu farghab ila rabbika. Seperti susunan jar majrur yang artinya berharaplah kepada Tuhanmu. Dalam bahasa Indonesia pun demikian.
Objek selalu ada di akhir. Namun ketika objeknya didahulukan, wa ila rabbika farghab, daripada kata kerja, nah hal ini berarti kekhususan dalam bahasa Arab. Ketika jar majrur yang merupakan objek didahulukan, ayat tersebut mengandung makna khusus atau pembatasan, yaitu hanya kepada Tuhan mulah engkau berharap. Nah, jadi kalau bukan farghab ila rabbika, ya. Itu farghab ila rabbika, berharaplah kepada Tuhanmu, bisa jadi berharap kepada orang tuamu, berharap kepada kakakmu, berharap kepada orang-orang yang kaya. Tapi wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu lah kamu berharap, artinya pembatasan, kekhususan. Ya, only Allah you can hope. Only Allah you can ask forgiveness, you ask everything. Hanya kepada Allah lah, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, itu dia teman-teman, ya. Dia ada maknanya apa? Khusus ya, ataupun pembatasan. Nah, kita tidak boleh berharap kepada selainnya. Nah, itu sebagaimana jika objek diakhirkan itu tadi. Demikianlah seharusnya seorang muslim yang hanya berharap kepada Allah dan tidak berharap kepada makhluk. Orang siapa yang berharap kepada makhluk pasti akan kecewa. Apabila kita membutuhkan bantuan seseorang, kita harus berharap kepada Allah agar dia membuka hatinya. Ya, kita berharap kepada Allah, kita minta pinjaman sama teman kita. Tapi kita berharap pada Allah. Dia nggak kasih, kita kecewa pasti. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, ya tidak masalah. Mungkin Allah akan bukakan hatinya nanti. Ataupun Allah akan berikan jalan-jalan yang lain yang tidak kita sangkakan. Jadi seperti Ustaz sampaikan, ya, ketika ada kesulitan itu, 4 hal ya. Perbaiki hati, perbaiki tawakal kita, perbaiki ibadah kita, dan husnuzon kepada Allah SWT. Ya, kita harus berharap agar Allah membukakan hatinya. Kita juga jangan berharap langsung padanya, karena hati manusia selalu berubah, teman-teman. Ya, hati manusia terlalu berubah. Namanya aja hati qalba, ya. Al-qalb la yataqallab, ya. Tidaklah dinamakan la yusammal insan illa binasihi walal qalba illa annahu yataqallab. Tidaklah dinamakan manusia kecuali dia memang penuh dengan lupa. Tidaklah dinamakan hati kecuali hati itu selalu berbolak-balik. Memang gitu. Hati bolak-balik, hari ini kita bilang A, besok udah bilang B. Oh enggak lah, C bagus. Gitu. Nah, dalam ayat ini Allah juga menggunakan ungkapan Rabbu, ya, wa ila rabbika rabbun, ya, farghab, yaitu kembali kepada makna rububiyah Allah. Ketika berharap, kita membutuhkan makna rububiyah Allah. Dialah yang beri rezeki dan kemudahan. Itu dia. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Itu hanyalah Allah yang memberi rezeki, dan hanyalah Dialah Allah yang memberikan kemudahan. Kita tidak berharap kecuali kepada penguasa alam semesta ini. Dialah zat yang membolak-balikkan hati manusia. Demikianlah teman-teman, ya. Kita sudah selesai di surah Asy-Syarah. Insyaallah nanti hari Kamis kita akan masuk surat At-Tin, ya. Insyaallah hari Kamis kita akan masuk surat At-Tin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua, ya, dalam mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, ya, dan memahami tafsirnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak hanya menghafal tapi juga bisa memahami tafsir dan tadabbur Al-Quran. InsyaAllah kita akan berjaya. InsyaAllah kita akan semakin konsen beribadah. Kita taat. Kita akan melihat bagaimana kejayaan, kehebatan para ulama-ulama terdahulu, ya. Mereka tidak terlalaikan, mereka seorang pedagang. Bagaimana seorang sahabat Utsman bin Affan, ya, bagaimana seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, datang 2 kendi, ya, 2 peti emas keuntungan dari hartanya. Nggak bisa tidur malam dia, teman-teman. Kalau kita nggak tidur malam takut harta kita habis, ya. Tapi dia dengan istrinya semua dibagikan semua harta dia, keuntungan dan perniagaannya itu. Ya, luar biasa mereka, ya. Mereka sukses di dunia tapi juga mereka sukses di akhiratnya. Siapa dari kita, dari Utsman bin Affan tadi, ya, misalkan sholat 1 rakaat bisa 30 juz, ya, berdiri 30 juz, ya. Bagaimana kuatnya kakinya. Teman-teman pernah coba nggak? 1 rakaat, nggak usah 30 juz lah. Sholat, kalau nggak terlalu hafal, pakai mushaf, pegang gitu. Pegang mushaf, ya. 1 juz saja berdiri 1 rakaat, ataupun 2 juz saja. Coba tes sekali. Teman-teman renungilah bagaimana, aduh, para sahabat, aduh, kalah saya sama mereka, ya Allah. Gitu kan. Wajar mereka surganya tertinggi, wajar mereka mendapatkan komplek-komplek terbaik di surga nanti. Ya. Kalau kita bisa seperti mereka, insya Allah kita mungkin bisa bersama Nabi SAW.
Tapi lihat bagaimana ibadah mereka, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, ya, bahkan diriwayatkan Imam Abu Hanifah itu tidak pernah meninggalkan sholat. Dia sholat 1 rakaat itu 30 juz, 40 tahun seperti itu. Ya, 30 juz 1 rakaat, teman-teman. Bayangin, teman-teman. Coba berdiri aja 1 juz, ya. Coba dulu gitu. Sholat malam, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 1 rakaat sholat witir. Sampai tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Allahu Akbar. Kok kayak mana tuh kakinya enak banget. Itu masuk 1 rakaat, teman-teman. 1 rakaat, apalagi 30 rakaat, 30 juz. Ya, teman-teman masih muda, masih kuat. Harus ada sesuatu yang kita lakukan yang memang kita belum pernah coba. Cobalah seperti mereka. Setidaknya nanti di hadapan Allah, ya Allah, aku sudah beberapa kali melakukan sholat berdiri, ya Allah, 2 juz 1 rakaat gitu kan, kita bisa ngeles sama Allah gitu kan. Ya Allah, tambahlah, jangan di komplek inilah ya Allah, dekat sedikit sama Nabi ya Allah. Emang apa amalanmu? Kan saya sering lakukan ini ya Allah, saya kan sholat malam segini ya Allah, saya kan, ya udah deh kan, Allah kan maha nego lah sama Allah, ya kan, nego, ya Allah dekat lagi lah Allah, biar saya bisa, nggak apa-apa lah nyempil komplek Nabi pun nggak apa-apa gitu kan. Nah, gitu. Ya, ataupun ya Allah kasih saya tambahan sedikit lagi ya Allah, kasih saya seorang kalau di dunia nggak bisa kita nego mau jual 500.000 ya, nggak bisa kurang Pak, udah net itu di pasar. Kalau di sana insya Allah. Nah, makanya teman-teman lakukanlah apa yang memang aneh-aneh gitu, yang artinya bukan aneh-aneh yang nggak sesuai sunnah ya, artinya seperti tadi itu coba gitu, ikutin kayak mereka gitu, bagaimana sholat malamnya Nabi, bagaimana sholat malamnya sahabat 30 juz loh teman-teman. Ya kita nggak mampu segitu ya, setidaknya apa 1 juz lah, setengah juz lah. Dan hafalan yang kita sholatkan itu teman-teman, kita murojaah itu kuat gitu teman-teman. Ya Ustaz sampaikan selalu kepada santri-santri Ustaz tuh yang hafal Quran, harusnya kalau bisa tidak meninggalkan sholat malam. Ya. Apalagi hafalan baru itu dibacakan sholat malam. Kalau nggak baca dengan Quran, pegang Quran. Kalau agak lupa buka lagi Qurannya. Tapi tangan kita udah standby gitu. Nggak apa-apa. Ya. Biar nggak lupa, nggak sholat. Nggak apa-apa. Sholat sunat ya. Baca. Itu ya Ustaz. Tahu ya, ketika Ustaz belajar di Mesir dulu seperti itu. Jadi insyaallah ya, semoga Allah mudahkan kita semua. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ij'alna mimman ya'malu wa ya'lam. Allahumma ij'alna mimman yaqulu wa ya'malun. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Enggak ada ya?